Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibnu Katsir yang luar biasa. Kembali kita akan belajar bersama Ustazah Bilqis. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5 ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari juga tentang ekosistem. Sebelum kita mulai, mari kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut. Apakah yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ya, ada tumbuhan dan juga hewan. Apalagi? Ya, ada tanah. Kira-kira apakah ada udara juga? Pastinya, karena hewan dan tumbuhan tersebut pasti memerlukan udara untuk bernafas. Lalu perhatikan lagi gambar ini. Apakah yang kalian lihat pada gambar tersebut? Sama seperti gambar yang tadi ya. Gambar yang ini juga terdapat hewan juga tumbuhan. Selain itu ada juga air, udara, juga cahaya matahari. Kemudian, apakah antara hewan, tumbuhan, air, tanah, sinar matahari tersebut berhubungan satu sama lain? Ya, antara hewan, tumbuhan, air, dan tanah mempunyai hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik tersebut yang kita sebut sebagai ekosistem. Nah, jadi apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Dari gambar yang kita lihat, maka kita akan tahu susunan atau komponen dari ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari biotik dan abiotik. Komponen biotik contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan bisa juga manusia. Berarti komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik contohnya seperti tanah, udara, air, cahaya matahari, juga suhu lingkungan. Maka, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Antara komponen biotik dan abiotik mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, cahaya matahari dan air, yaitu komponen abiotik, dapat membantu tumbuhan biotik untuk menghasilkan makanan. Makanan tersebut akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Nah, itulah yang disebut sebagai ekosistem. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu bahwa hewan merupakan salah satu komponen ekosistem. Setiap hewan tersebut memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Nah, selanjutnya kita akan mengenal 3 kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivore, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kambing, sapi, kuda, gajah, dan lain-lain. Pada hewan herbivore, susunan gigi hewannya terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivore tidak memiliki gigi taring. Selanjutnya, kelompok hewan karnivor. Hewan karnivor adalah
hewan pemakan daging. Contohnya kucing, harimau, buaya, singa, dan lain-lain. Hewan-hewan karnivor ini memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik, juga merobek daging mangsanya. Selanjutnya, kelompok hewan omnivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya seperti gorila, orangutan, monyet, tikus, dan lain-lain. Kelompok hewan omnivor mempunyai gigi seri, gigi geraham, dan juga gigi taring yang berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain ataupun daging. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Kalau gigi kita terdiri dari gigi apa saja ya? Sekarang perhatikan ini. Pernahkah anak-anak melihat hewan-hewan tersebut? Jika diperhatikan, pada gambar-gambar ini, hewan-hewan tersebut ada yang baru menetas, ada yang masih berupa hewan muda, dan ada yang berupa hewan dewasa. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan sebagai proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Anak-anak, ayo fokus agar kita lebih bisa memahami. Daur hidup hewan ada yang dapat bermetamorfosis dan ada juga hewan yang tidak dapat bermetamorfosis. Hewan yang dapat bermetamorfosis merupakan hewan yang perubahan bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Sedangkan hewan yang tidak dapat bermetamorfosis adalah hewan yang bentuk hewan muda dengan hewan dewasanya tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang dapat bermetamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang dapat bermetamorfosis sempurna dan yang tidak dapat bermetamorfosis dengan sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, bentuk tubuhnya sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, hewan memiliki bentuk tubuh hewan muda tidak berbeda dengan hewan dewasanya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Daur hidupnya dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi larva. Dalam hal ini larvanya berbentuk ulat. Kemudian larva atau ulat itu berubah menjadi pupa atau yang sering kita sebut sebagai kepompong. Dari pupa atau kepompong tersebut akan keluar hewan dewasa
berupa kupu-kupu. Nah, contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk dan juga lalat. Sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Siklus hidup kecoa dimulai dari telur. Kemudian setelah menetas, maka akan menjadi nimfa 1. Di mana nimfa 1 merupakan kecoa yang kecil. Nimfa 1 akan tumbuh menjadi nimfa 2. Nimfa 1 dan nimfa 2 mempunyai bentuk yang sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Perbedaan lainnya juga sudah mulai muncul sayapnya. Setelah itu, nimfa akan berubah menjadi hewan dewasa atau kecoa dewasa. Nah, yang membedakan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna adalah pupa. Pada metamorfosis sempurna, hewan akan mengalami siklus pupa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak mengalami ataupun melewati siklus pupa, namun berupa nimfa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung dan jangkrik. Tadi di awal dikatakan bahwa ada hewan yang dapat bermetamorfosis dan ada juga hewan yang tidak dapat bermetamorfosis. Hewan yang tidak dapat bermetamorfosis, mereka tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ketika telur menetas, lalu menjadi anak ayam dan menjadi ayam muda, kemudian ayam dewasa. Bentuk anak ayam muda maupun ayam dewasanya tidak mengalami banyak perubahan. Allah yang Maha menciptakan makhluknya dengan sangat detail dan berbeda satu sama lain. Selain pada fisik, perbedaan lainnya seperti cara hidup, cara makan, cara bernafas, dan cara perkembangbiakannya. Ada yang cara perkembangbiakannya sama, namun berbeda daur hidupnya. Seperti pada serangga, kebanyakan serangga perkembangbiakannya berupa telur. Pada daur hidup serangga, kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Namun, ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Semua keragaman ini menunjukkan betapa Allah sangat menyayangi makhluknya dan menjadi bukti kekuasaan Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Hanya orang-orang yang mempunyai akal yang mampu memikirkannya dan menjadikan imannya semakin bertambah. Menurut anak-anak, apakah yang kamu harus lakukan ketika melihat alam ini? Nah, untuk kali ini silakan buatlah ringkasan materi yang telah kalian simak. Cukup ringkasannya saja.
Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai ekosistem. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.